Om Leo, gue gak pernah nyanyi di atas panggung, sekalinya nyanyi ditariknya kemana? Ke We The Fest, Pak. Jangan sedih, orang mah di mana-mana ngapain dulu, ngamen dulu kemana-mana gitu ya. Nonton di depan cuma ngumpulin sekitar 20-an orang yang nyanyi depan. Kamu nyanyi gini Om Leo? Enggak gini, Oh, gini. iya. Oh salah. Om Leo emang mau nyanyi karaoke gitu. Dia itu selalu mengosongkan rekening tabungan, masih nggak jawab? Masih. Dia tuh misalnya dapat duit banyak nih, selalu dikosongin. Dia habisin, jangan Mer, nggak boleh. Kenapa takut? Gak tau ya, gue gak seneng punya duit. Dia dermawan banget loh. Bukan dermawan, takut kaya aja. Oh, kalau gitu fee-nya Om Leo di sini buat kita aja. Gak usah dikasih lah, gue gak perlu duit. Oh dia guru BP-nya musisi. Guru BP-nya. Iya lagi. Musisi yang lagi disorientasi arah. Pasti curhatnya ke Om Leo. Iya. Widih, seru banget. Gila. Manggung nih bentar lagi nih. Asik. Gila. Gila. Gimana? Seru banget ya, Om Leo. Udah jam, maaf ya, tapi kita... Nggak ada ngobrol dong. Masih panjang, waktu masih panjang. Biarin yang lain pada mabuk-mabuk dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Dari kau, Iya. Mister pergi jauh, aka Gopal. Om Leo. Cheers dulu lah, Jurnalisa. Jurnalisa Kopi. Jurnalisa, thank you banget ya. Nih. Love it. Bentar. gitu? Ini kan harusnya diaduk ya? Oh, nggak ada. Tapi juga nggak bisa dikasih minuman enak. Iya. Biasanya aku minumannya air keran. Jadi kita di sini habis ngobrol, ntar malam kita party bareng Om Leo. Wih, kita berhura-hura lah. Jurnalisa. Berhura-hura. Om Leo berkah. Aduh. Gue jadi keinget aja. Dikecup. Sedotannya dikecup-kecup. Iya. Jadi Om Leo. Om Leo ini Gila, rajanya Erika. karaoke. Om Leo sekarang lagi happening banget di mana-mana. Dia tuh founder karaoke di dunia. Bukan lagi. Enggak, bukan. Tanpa Om Leo nggak ada tuh namanya karaoke night tuh nggak ada. Orang Osaka. Gila. Sekarang Bener tapi orang Osaka? Osaka di Jepang. Penemu karaoke tuh? Enggak, dia dulu jadi pertama kali tuh bawain lagu-lagu rock di Jepang tahun 70-an pertengahan ya, tahun 72 kalau nggak tahun 75 gitu. Di situ pertama kali ada budaya bernama karaoke tuh kalau nggak salah bahasa Jepangnya apa gitu lupa. Gue juga nggak sempet mempelajari sih. Tapi seru banget dan sampai akhirnya budayanya sampai sekarang. ada ya, tapi kan untuk Indonesia sendiri kan Om Leo lah. Tanpa Om Leo sadari Om Leo lah. Artis-artis lama dibangunin lagi sama Om Leo. Kebetulan. Iya. Itu namanya rezeki Om Leo. Iya. Makanya kita Om Leo pikir kita deket-deket kayak gini kalau nggak ada maunya nggak mungkin lah. Ada banyak jadwal yang sudah tersedia. Mau diajak manggung. Om Leo, keluar yuk, gitu kan ada tujuannya. Buat manggung. Kabar baik ya tapi kalian. Kabar baik. Tapi ini Om Le ini udah dari tahun berapa Om Le? Yang karaoke night. Kalau sekarang kan happening nih semuanya karaoke night. Oh iya. Tapi waktu itu awalnya emang cuma awal 2003 gue inget banget. Ada event private lah ya, ada pameran. Dan itu kemudian setelah pameran tuh pengen party hura-hura tapi karena waktu itu tempat area pamerannya tuh di komplek pemukiman warga gitu. Ya. Kita nggak bisa berisik jedak-jeduk pakai drum, pakai alat, pakai ampli segala macam. Di ruang rupa tahun 2003 akhir tuh kalau nggak salah. Dan sebelumnya juga teman-teman IKJ waktu itu sempet sama Nasta sama Batman itu juga bikin karaoke championship gitu. Tapi ya formatnya yang nyetel DVD sama VCD karaoke zaman itu. Kemudian ditampilin liriknya, dia nyanyi bergaya seperti penyanyinya gitu kan, kayak seperti karaoke bar gitu. Tapi waktu itu budaya karaoke yang masuk ke engine ya, mesin, kita bawa mesin, dia tuh nyetel di klub, di area pamer, area yang ya ada space kecil, yang penting ada sound system, ada mikrofon. Itu mungkin 2003 akhir lah, di ruang rupa. Dan gue inget banget, gue nonton dia di Park 19 salah satunya. Dia karaoke-nya gini cuy, kalau sekarang kan pakai layar gede. Dia layarnya di penontonin. Dibalik. Di layar monitor di penontonin. Belum ada, waktu itu masih barang mahal. Punya proyektor, jadi klub yang punya proyektor di tahun 2000-an awal itu, wah itu udah klub mewah banget. Proyektor tuh benda mahal banget, harganya tuh jutaan gitu ya. Kayak saat sekarang, itulah. Saat itu.
Jadi ya udah terpaksa bawa, dan layar kan belum ada yang flat, layar flat juga. Iya, cembung. Iya, layar cembung itu. Tabung hadapin ke depan, gue pakai tabung yang satu. Nonton di depan cuma ngumpulin sekitar 20-an orang yang nyanyi depan. Emang depan nyanyi gini layar. Om Leo? Enggak gini, Oh, gini. iya. Oh salah. Om Leo Yang emang kalau belakang. nyanyi karaoke gitu. Mikrofonnya maju mundur maksud gue. Kan biasa kayak biasa. Udah. Aku kalau nyanyi mic-nya dilempar-lempar gitu. Oh, kiri kanan. Oh gini-gini. Dua mic-nya. Dua. Gini, Udah dijagling gitu. Dijagling. Iya, Iya. ini kita lagi ngomongin budaya yang sangat krusial ini. Iya buat bangsa benar. Indonesia. Tapi nggak pertama kalinya dong lu berdua. Enggak, Udah sering. beberapa kali. Bahkan terakhir pun ketika Om Leo nggak ada, Erika karaoke bareng tim berkaraoke juga ya. Tim berkaraoke juga waktu itu ada di event di sebuah bilangan M Block lah di Blok M. Seru-seruan bareng sama Gila, Erika juga. Om Leo, gue gak pernah nyanyi di atas panggung, sekalinya nyanyi ditariknya kemana, ke Wido Fest, Pak. Jangan sedih, orang mah di mana-mana ngapain dulu, ngamen dulu kemana-mana gitu ya. Dari band-band mana dulu. Erika langsung. Gue langsung tetas, buset banyak banget nih penonton. Iya. Iya. Akhirnya tapi malam ini kita nggak sama Erika doang, ada gue juga sama Dustin. Dan Sama Dustin Dustin. juga nanti bakal ada. Iya, Ini betul. siapa sih idenya, siapa sih panitianya? Panitianya kayaknya menyatukan kita nih. Yang satu. Tapi Dustin tuh bisa nyanyi loh, dia baru ngeluarin single loh kemarin. Oh, Iya masih aku ya. tahu, Lalai aku tahu. Manino. Iya. Iya. Lagu buat orang, buat pacar orang lain Iya, katanya, buat buat pacar pacar orang orang lain. Seru juga sih. Dan emang waktu itu juga gue sempet lihat Justin juga sempet performatif nyanyi juga, karaoke juga seru lah. Kita bertemu ya akhirnya berempat Iya, nih iya. di event, salah satu event di Kota Bandung. Di Bandung, mantap. Ini pasti seru banget karena selain karaoke bakal ada stand up komedinya juga nanti. Umur-umur ya. Iya, ada rumor-rumornya jadi orang-orang pada mabuk, Dustin mau Iya, stand up iya, komedi. Oh bener, si Meratin kayak gitu Iya. orang-orang. udah pada tinggi semua. Tapi Om Le, yang menarik dari Om Le ini dibandingkan sama karaoke-karaoke lain adalah dia tetap mempertahankan harfiahnya karaoke, Betul, tapi, yaitu ya. minus one. Minus one. Minus one. Iya sih. Jadi gue inget banget sih, kita inget banget berangkat dari budaya karaoke itu kan budaya karaoke baru banget lah ya. Iya. Maksud gue kita nggak punya budaya karaoke sebelumnya karena satu kita ketinggalan di teknologinya. Iya. Kita ketinggalan di budaya megang mikrofon dan orang jadi nyanyi. Jadi penyanyi itu kan salah satu budaya yang dulunya mungkin di Indonesia tahun 50-an, 60-an itu ada apa sih bintang radio, Iya, udah itu bintang kayak remaja. bintang remaja Iya. di radio, udah itu di TV juga kemudian ada di tahun 90-an mulai ada tuh kayak vokalis dangdut, Iya. udah itu vokalis lagu pop, udah itu baru kemudian fenomena tahun 2000-an itu ada yang idol, ada yang apa-apa segala macam. Tapi mereka belum menyentuh ranah karaoke sampai akhirnya karaoke mulai mudah diakses sama orang melalui platform digital kayak channel YouTube, udah itu kemudian ada beberapa platform yang akhirnya bisa menampilkan budaya karaoke itu. Salah satunya klub. Ketika klub zaman sekarang udah punya LED dan segala macam. Ini kalau visualnya cuma gambar doang atau visualnya cuma yang indah-indah doang, mungkin kurang berkesan. Gimana kalau kita ajak penonton supaya mau singelong juga naik membaca lirik di atas panggung. Kira-kira demikian sih. Iya. Pas era itu ya. Tapi memang kita budaya karaoke, Iya, kenapa tuh? Bayangannya misalnya ngumpul keluarga. Ngumpul keluarga. Betul. Zamannya Laserdisc. Bahkan kalau nggak ada alatnya pun biasanya pakai organ tunggal. Iya. Maksudnya budaya karaoke itu udah melekat. Orang sesuka itulah budaya kita lah. Dan yang nggak nyangka juga, yang banyak banget orang sering miss tentang potensi negara ini adalah kita punya penduduk kelima terbanyak di dunia, Pak. Iya. Jadi otomatis ketika satu budaya booming, viral, satu Indonesia akan cicipin itu Iya, semua. betul. Semua orang tuh sampai ada karaoke di kapal laut laut mau penyeberangan ada karaoke-nya, Asli. di bis Bener, dipasangin bener. karaoke. Jadi Warung-warung. warung-warung juga Iya, bisa ada karaoke. karaoke. Ya gitu ketika udah viral, penduduk kita ada 290-an juta. Udah aman banget itu untuk mengeksekusi sebuah budaya baru gitu di Indonesia. Tapi berarti berpengaruh banget waktu pandemi dong Om. Iya dong, Pandemi, iya. Karena secara performatif di masa pandemi itu orang-orang nggak bisa ngumpul ya. Yes. Karena karaoke itu butuh banget, butuh crowd, butuh keramaian dan segala macam. Walaupun dulunya karaoke di Indonesia pun berangkat dari ranah keluarga ya. Iya. Karaoke keluarga tuh yang karaoke di spot-spot kecil seperti kita tahu lah tempat-tempat karaoke keluarga ya. Karaoke TV misalnya yang orang bisa datang ke sebuah tempat, bisa nyewa room dan segala macam itu. Tapi kemudian nggak ada yang nyangka bahwa budaya ini bisa dibawa ke crowd yang lebih besar gitu, misalnya ke festival, ke panggung. Yes. Dan ketika Kasarnya jadi mungkin gini Om Le. Budaya itu udah lama
tapi dalam tanda kutip dibawa agak-agak ke Jaksel ini. Nah, iya ya. benar. Tapi kan Pak sebenarnya gitu kan, banyak orang yang nggak tahu tentang pola ABCD. Iya. ABCD itu sebuah budaya dimulai sama teman-teman A ini. Iya. Teman-teman A punya pengikut namanya teman-teman B. Iya. Kegiatan A sama B ini diintip sama orang C. Nah. Orang C ini akan mempengaruhi orang D. Nah, ketika budaya A ini jadi dan punya crowd-nya, C ini pasti penasaran. Yang masalah kalau budayanya ternyata dimulai sama yang C. Contoh, misalnya koplo. Koplo ini nggak dimulai sama teman-teman A. Iya. Koplo ini dimulai sama teman-teman C. Teman-teman C mempengaruhi teman-teman D, rame banget. Dan nggak ada pelindungnya nih, nggak ada pelindung tuh nggak ada yang ngasih budayanya, nggak ada yang ngasih roots-nya, nggak ada yang ngasih rules-nya dan segala macam, berkembang dan kemudian A sama B tertarik untuk ikut-ikutan. Nah karaoke pun ini juga masih bias gitu, masih bias. Ini dimulai sama C atau dimulai sama A ya sebenarnya? Karena yang suka nyanyi ternyata bukan A nih. A itu rata-rata ya emang hype, tapi jarang banget yang punya misalnya suara bagus. Biasanya jadi kayak kalau lu ke Pontianak Pak ya, atau di Balikpapan atau Banjarmasin gitu, di Kalimantan rata-rata itu semua rumah itu di tengah rumah di halaman bukan di halaman di ruang tamu rumahnya itu bukan ada foto keluarga, bukan ada sofa, mesin karaoke, Sound system, karaoke. Itu menandakan prestisius dari sebuah Prestisius dari keluarga. Iya. Dan ini juga yang fenomena ini juga yang akhirnya ngebikin karaoke akhirnya bisa langsung Benar. Dan semakin meluas bertambahnya teknologi canggih, sekarang speaker udah ada juga mic-nya portable. benar, ada mikrofonnya. Ada mikrofonnya langsung. Dan balik lagi kan kalau misalnya ngomongin masalah pandemi, nyungsep. Ya. Tapi memang ya secara eventual emang nggak bisa jalan. Tapi kalau dibawa ke ranahnya orang masih bisa bersenang-senang di rumah, karaokean sendiri sama keluarga, karena emang ya udah paling efektif memang melakukan pandemi budaya itu. kemarin ngapain aja Om Le? Online karaoke. Oh, ada, iya. Zoom karaoke. Iya. Itu ada beberapa klub yang secara private misalnya masuk harus di scan dan segala macam, harus bawa Ketat banget lah ketat pokoknya. banget Iya. misalnya, dan crowd-nya pun nggak nyampe 20 orang gitu. Dikasih jarak dan segala macam, walaupun nanti kalau udah jalan sih udah ambiar, yang penting udah sehat semuanya di dalam nggak ada Tapi yang menarik dari Om Le nih, dia kan banyak banget ya. Secara matematika udah pasti bagus angkanya kan. Dari banyak dan padatnya jadwal dia. Dia itu selalu mengosongkan rekening tabungan, masih nggak Om? masih habis. Masih? Habis, lagi miskin sekarang nih, lagi Nah, miskin. kenapa sih? Mulai kan jadwalnya udah penuh terus. Dia tuh misalnya udah duit banyak nih, selalu dikosongin. Dia habisin, jangan nggak boleh. Takut. Kenapa takut? Gak tau ya, gue nggak seneng punya duit, nggak seneng punya uang, nggak seneng bingung nambah masalah baru. Gue orang yang paling males nyari masalah gitu. Lebih seneng ngejalanin sesuatu yang udah kayak gini seru, udah jalanin aja. Kalau nambah masalah, contoh tadinya masalah hidup gue cuma nggak bisa makan besok gitu ya, tiba-tiba ditambahin, aduh bayar cicilan rumah gimana ya, tiba bayar cicilan mobil gimana ya, karena kita berusaha untuk nambahin pola baru itu. Ketika punya uang dibelikan satu hal yang ya gitulah, yang akhirnya malah bikin pusing gitu. Belum bayar listriknya kalau punya rumah ya, belum bayar listriknya, belum bayar pajaknya, belum bayar supir, belum bayar misalnya ART, belum bayar apa-apa segala macam. Aduh pusing deh. Mendingan udahlah kayak gini aja. Oke. Nah, duitnya kemana tuh? Datang di manain? Bagi-bagi aja, beli apa yang buat apalah, buat ya macam-macam lah. Buat Kasih ini semua. ada. Ada, kasih semua, siapa yang butuh uang, kasih ini apa, kurang apa ya. Dia dermawan banget loh. Bukan dermawan, takut kaya aja. Oh, kalau gitu fee-nya Om Leo di sini buat kita aja. Nggak usah dikasih lah, gue nggak perlu duit. Bagi dua berarti. Lagi. Tapi emang kadang ada beberapa orang yang punya pemikiran seperti Om Leo juga, dan itu kita nggak bisa kayak apaan sih kok pemikiran kayak gitu. Karena kan jalannya hidupnya Om Leo juga happy-nya Om Leo cuma Om Leo yang tahu ya. Bener, Neng. Kayak kalau hidup kayak gini menurut Om Leo udah happy atau one day akan berubah nih? Gue kayaknya udah keputus masalah happy itu selesai sekitar 5-7 tahun yang lalu ya, Wei. Ketika lu ngerasa bahwa udahlah, udah gak ada apa-apa, gue udah semuanya. Gue misalnya, gue terlahir sebagai seorang yang mungkin punya bakat menggambar gitu ya. Gue udah pameran tunggal, ada beberapa karya juga yang akhirnya bisa dikoleksi sama orang lain gitu misalnya. Udah bikin project ini, bikin project itu, bikin karaoke, bikin lagu, ngeband, apa, bermusik, udah semua udah lah, hampir semua yang gue sukain ya. Bukan sesuatu yang gak gue sukain. Gue belum berbisnis, emang gak suka bisnis aja gitu. Tapi ranah-ranah yang gue sukain udah gue jalanin semua dan udah terjadi semua gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang dicari selain ya udah tinggal mengekspor, tinggal berbagi apa yang gue punya, tinggal berbagi ilmu yang gue dapet gitu misalnya, untuk sharing ke orang-orang, untuk bisa punya
argumen yang sama dalam Oh dia dalam guru menjalani. BP-nya musisi. Guru BP-nya Iya lagi. Musisi-musisi yang lagi disorientasi arah. Pasti curhatnya ke Om Leo. Iya, dan gue udah gak ngobrol hati-hati udah lama nih sama dia, gue butuh sih. Ayo Pak, seru Pak ngobrol. Nah Erika juga kemarin juga sempet kita ngobrol-ngobrol dikit tentang, karena gini Pak, banyak banget orang yang lupa bahwa nggak semua orang dikasih bakat yang sama. Ada beberapa orang yang punya bakat menghibur, ada beberapa orang yang punya bakat dihibur. Lu jangan salah, acara musik sebesar apapun, orang ngelihatnya pasti, wah bakat, wah kita nonton musisi hebat. Tahu nggak yang di atas panggung, itu mencari bakat siapa orang yang di dunia ini punya bakat untuk menyaksikan orang yang bisa nyanyi. Makanya mereka jual tiket, mereka ngedatangin penonton. Jadi penonton dan yang naik di atas panggung, itu dua-duanya sama-sama punya bakat sebenarnya. Yang satu bakatnya nonton, yang satu bakatnya main. Udah gitu aja. Kalau lu dua-duanya diputus rezekinya mungkin nggak inilah. Jadi semua orang punya bakat, dan kalau lu punya bakat tersebut sayang banget kalau nggak dipakai. Yang tadi ngobrol udah lama deh ngobrol kayak di gitu talk lah, lagi. suruh ngobrol-ngobrol Ya hal sama yang dia kayak gitu. tuh guru BP-nya musisi, tapi Gutat masih nggak sih? Masih lah, Gutat Elektrik masih jalan juga, masih bikin album baru. Ini lagi nyicil mau bikin single untuk bikin album baru juga, Good Night. Vincent udah tetap berarti? Gutat itu sekarang ada Vincent, Andi Hans, Priscilia Jamail, Om Leo, Bondi Good Boy masih formasi lama, ditambah satu foundernya dan juga leadernya itu namanya Henry Foundation, aka Batman. Masih berlangsung. Ada 6 orang sekarang di Gutat. Ada 6 orang ya? Yes. Om Leo kan sering bawain lagu, berarti kan mungkin Om Leo ini, jadi guys kalau Om Leo ini dalam 1 minggu, dalam 7 hari ini, 7 harinya dipakai untuk kerja. Bukan kerja, karaokean. Iya, itu hitungannya kerja ya. Hura-hura. Cuma 1 hari dikosongin adalah hari Kamis. Nah, berarti kan selama 6 hari ini Om Leo akan terus memutar lagu yang akan menghibur orang-orang. Iya. 1 lagu deh, atau 3 lagu deh. Yang menurut Om Leo dibawain kemana aja orang nggak akan bosen. Gila, Mak, gue pernah menanyakan hal yang sama sih. Tapi rata-rata ada beberapa lagu emang ajaib-ajaib. Satu lagu pertama tuh Oasis dan Look Back in Anger. Gue nggak tahu dia punya magis faktor X apa ya. Sampai kalau muterin lagu, itu lagu udah lama banget tuh, 96 apa 97 ya lagu SMP itu. Iya, sampai sekarang orang masih nyanyi. Yes. Udah itu ada satu lagi Dancing Queen-nya ABBA. Itu mau lu puter kapan pun tetap orang nyanyi. Yes. Sampai sekarang lagu ABBA yang lain itu ke TikTok dan Reels ya? Iya, kayak gimme ya man. Berarti satunya apa? Tadi Dancing Queen. Dancing Queen, Oasis. Oasis. Lagu Indonesia yang belum ya? Lagu Indonesia yang sepanjang masa kalau menurut gua ada banyak, tapi gue pilih satu aja ya. Dewa Kangen deh. Iya sih. Dewa Kangen tuh udah pasti legend ya, karena dari generasi awalnya udah generasi ke generasi. Generasi udah pada nyanyi semua tuh. Iya. Dia kan, lu kan sering banget di nongol di YouTube-nya Vindes nih. Itu jadi personil tetap sama Smash ya? Oh iya, Smash juga sempet. Waktu itu Smash lucu banget sih. Iya emang lucu banget sih Smash nih. Dia salah satu penasihat spiritualnya Ardhito Pramono. Oh iya betul, itu saya saksi. Jangan-jangan lu naik atas panggung yang penting dibayar. Yang penting pulang, turun, dikasih uang, lu seneng. Lu lupa kalau lu naik atas panggung, lu akan menghibur orang. Jadi kan endingnya di sana sebenarnya, Pak. Ada yang mengagetkan sih ketika saat ini, lu sadar nggak? Udah nggak ada lagi parameter seperti Billboard top 100 gitu, misalnya top 10. Lebih kuat sekarang bagaimana seorang musisi ngeluarin satu single aja untuk dipertahankan selama 1 tahun ke depan. Wow. Tapi ketika informasi lebih cepat, memutus beberapa kinerja, salah satunya kreativitas. Yes. Gak mungkin dipaksakan orang dengan segala fasilitas untuk berpikir kreatif, itu aja. Inilah yang banyak dialami musisi-musisi sekarang. Yang curhat sama lu.